Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online ya. Sekalipun adik-adik masih ada di dalam rumah dan kita semua ada di gedung gereja, tapi itu semua tidak menghilangkan rasa sukacita kita untuk terus setia beribadah kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Tiap Orang Harus Tahu. Apakah setiap orang sudah tahu? Pasti banyak yang belum tahu. Makanya tugas kita adalah memberitahukan kepada semua orang yang belum tahu siapa itu Tuhan kita, Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat kita yang hidup. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini ya bersama-sama. Yuk. Kita nih sambil tepuk tangan ya. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Lebih semangat lagi ya. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pujian kita dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan ya, supaya kita semua diberkati dan kita boleh mendapatkan sukacita dari puji-pujian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Ayo kita bersama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, karena Engkau sudah memberikan anugerah yang besar buat kami. Kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh menikmati makanan, minuman, kami boleh tidur dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, sertai setiap kami di dalam ibadah online ini, supaya kami boleh memuji nama-Mu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah online ini bersama pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak,
kita harus berani mengabarkan Injil. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus. Tadi Bu Marta sudah menyampaikan bahwa belum tentu semua orang mengenal Yesus. Lalu siapa yang mendapat tugas itu? Kita semua. Jadi kita harus berani mengabarkan Injil Tuhan. Tapi bukan berarti anak-anak harus pergi ke banyak tempat. Kita mulai dari sekeliling kita dulu. Anak-anak bisa mengabarkan Injil kepada teman-teman, teman bermain, teman sekolah, bahkan keluarga kita sendiri. Kita harus mengabarkan Injil supaya apa? Supaya semua orang datang kepada Tuhan. Yuk, anak-anak bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Aku Ingin Kabarkan Injilnya. Ikuti gerakannya ya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Satu kali lagi, anak-anak lebih semangat. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita lebih siap menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengikuti sekolah minggu, kami boleh memuji nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong buka hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menerima dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kami. Tolong mampukan kami Tuhan, agar kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Tolong ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan sebentar lagi, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman hanya dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Wah, luar biasa. Pagi ini kalian sudah bertemu dengan teman-teman di rumah masing-masing, ya, dan juga dengan Bapak Ibu guru di gereja melalui online, ya. Puji Tuhan. Wah, hari ini sudah sukacita memuji Tuhan, ya. Baik. Sekarang setelah duduk, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kali ini Kak Guntur akan cerita tentang amanat agung dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Ya, Kak Guntur mau tanya, sebetulnya murid Tuhan Yesus ada berapa sih? Satu ya? Apa dua? Wih, pinter. Ternyata 12. Masih ingat nggak siapa saja? Ayo. Ingat nggak? Ayo, kita ingat sama-sama ya. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yahya, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadius, Yakub anak Alfius, Simon orang Ani, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Wih, anak-anak pinter ya.
sudah lama nggak sekolah minggu, tapi masih hafal murid-murid Tuhan Yesus, karena kita boleh menghafal murid Tuhan Yesus dengan memuji nama Tuhan. Ya, ternyata dari ke-12 murid itu sekarang tinggal 11 gini ya, tinggal 11. Dia menuju ke Galilea, dia menuju ke sebuah bukit di mana Tuhan Yesus pernah menentukan bahwa di bukit itu dia harus senantiasa berkumpul. Nah, setelah mereka sampai ke bukit itu di Galilea itu, ternyata dia melihat Tuhan Yesus ada di sana. Kemudian mereka segera menyembah dia. Ada yang sampai sujud menyembah Tuhan Yesus, tapi ada beberapa juga yang ragu-ragu. Nah, Tuhan Yesus dengan tenang mendekati mereka satu-satu sambil berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuajarkan kepadamu, dan melakukannya. Setelah itu Tuhan Yesus memberkati mereka. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kali ini, setelah kemarin dia wafat, setelah kemarin dia dikubur, dan setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Tuhan Yesus ternyata sudah beberapa kali menampakkan diri, baik kepada Maria Magdalena, bahkan minggu kemarin, cerita minggu kemarin, kepada Thomas yang suruh mencucukkan jarinya di bekas paku dan juga ke lambung Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku, saya percaya." Dan Tuhan Yesus bilang apa? "Kamu setelah melihat aku, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, anak-anak, dan juga Kak Guntur dan Bapak Ibu guru yang lain juga sungguh sangat berbahagia. Karena apa? Kita tidak melihat, tapi Roh Tuhan sudah pimpin kita untuk percaya sama Tuhan Yesus. Buktinya sekarang kita sama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada, ya. Jadi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tidak harus di gereja. Di rumah saat mau belajar, baca dulu satu ayat, boleh nggak? Boleh, ya. Mau berangkat sekolah, boleh nggak? Boleh, di sekolah. Wah, begitu datang gak sih, berdoa, baca firman, terus baru ketemu teman-teman, ya. Terus masuk sekolah dan seterusnya, itu boleh. Sudah lama ya, udah kangen tidak sekolah, ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus pesan kepada para muridnya yang tinggal 11 itu, ya. Kepadaku, kepada Tuhan Yesus sudah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dan Tuhan Yesus juga pesan pada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu." Dan bukan hanya diajar, tapi suruh melakukannya. Perintah ini oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk muridnya. Sekarang Kak Guntur dan anak-anak di rumah juga mendengar. Sehingga seperti pujian tadi, ya, kita harus memberitakan Injilnya. Anak-anak harus memberitakan Injil. Apakah harus bawa Alkitab kemana-mana? Saya mau baca Alkitab. Tidak perlu. Anak-anak cukup berbicara dengan baik, berpikir dengan benar, berpikir benar, berbicara baik, berbuat juga yang baik-baik,
kalian sudah menjadi saksi Tuhan Yesus, sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sangat baik. Betul? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sekarang saya sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa maut. Dan sekarang Tuhan Yesus memiliki semua kuasa, segala kuasa, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan Tuhan Yesus sudah memerintahkan kepada 11 muridnya supaya mereka semuanya pergi menjadikan semua bangsa muridmu dan membaptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus juga berjanji akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Tuhan, sekarang saya tahu, saya juga sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, saya sudah percaya, saya sudah jadi anak-anak Tuhan. Saya mau berkata dengan benar, saya mau berbuat selalu dengan benar, supaya saya boleh menjadi saksi Tuhan selama hidup saya, baik di rumah, baik di sekolah, atau dimanapun saya berada. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya, dan Tuhan Yesus sudah melindungi saya dengan Roh-Nya yang kudus sampai akhir zaman. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan buka ayat hafalan kita dari Injil Matius 28, ya. Injil Matius 28 ayatnya yang ke-19a, ya. Matius 28 itu perjanjian baru, ya. Matius 28 ayat 19a, ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, ya, Kak Guntur ulang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Kak Guntur ulang ya. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, sekarang kalau kita ditutup, wah, anak-anak pasti pinter-pinter, pasti bisa, ya. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ulangi ya. Ya. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Ibu guru di gereja. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Pesannya apa? Masih ingat? Ya, kita harus siap memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan itu kepada semua orang, ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus menjaga hidup kita masing-masing, yaitu dengan apa? Rajin berdoa, membaca firman, dan kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus, ya. Supaya apa? Kita boleh terus bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, dan sehingga semakin banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi, ya. Tapi sebelumnya adik-adik, anak-anak semua berdiri ya. Kita mau nyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Yuk. Angkat
ya, dimanapun kalian berada, kiranya semuanya selalu ada di dalam kesehatan. Tuhan memberkati kita semua, baik dalam belajar kalian dan dimanapun kita beraktivitas. Ya, sampai jumpa. Sampai minggu jumpa. depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita.